Taiwan melaporkan 281 kasus lokal, 261 kasus backlog, dan 2 kasus impor tanggal 25 Mei. Total 544 kasus. Kasus menderita meninggal juga bertambah 6 kasus. Kasus terbanyak terjadi di kota New Taipei, yakni 154 kasus, Taipei 49 kasus, Taoyuan 16 kasus, Tainan, Keelung, dan Kabupaten Changhua masing-masing 10 kasus. CCC mengumumkan kewaspadaan level 3 diperpanjang hingga tanggal 14 Juni. Seluruh sekolah dihentikan. Hingga kini kewaspadaan belum akan dinaikkan menjadi level 4. 我们要把全国的3级警戒延长到6月14号。我们只能说以现在这样的一个趋势，大家看到几个图它事实上就是说没有急剧的恶化了，没有急剧的恶化。所以我们一再强调在目前没有这升级的打算。 Kapasitas medis di kota Taipei dan New Taipei terbatas. Wali kota Kewenche mengimbau agar pemerintah melonggarkan syarat penghuni kamar menjadi 2 pasien per kamar. Menanggapi hal ini, CCC menyatakan jumlah penghuni kamar rumah sakit di setiap wilayah fleksibel, tak terbatas 1 pasien per kamar. Penderita hemodialisis dan yang perlu menetap lama di rumah sakit akan ditampung di Taipei General Hospital cabang Heping dan Tri Service General Hospital cabang Songshan, tidak dibatasi 1 orang per kamar. 410.000 paket vaksin AZ akan dikirim tanggal 27, mulai disuntikan tanggal 28, dan tim medis akan mendapat prioritas utama. Untuk memberdayakan sarana medis, Kewenche mengumumkan pemberlakuan pembayaran bagi pasien asimptomatik yang ingin mendapatkan screening, juga memerintahkan agar ke-20 stasiun mengutamakan layanan screening yang terdiagnosis tes PCR-nya harus diutamakan. Kasus pertama pasien meninggal terjadi pada seorang wanita yang dikarantina di Hotel Caesar Park Taipei tanggal 24. Kasus meninggal lainnya juga terjadi pada seorang pria di sebuah hotel distrik Ta'an. 大概死亡率就是2%。 但是这个病有一个很大的特色它在青少年、少年的死亡率很低那随着年龄的增加，特别是过了60岁以后很明显的上升就是有些慢性疾病在的时候这死亡率更明显上升。所以也就是说，这个新冠肺炎会让本来的一些我们叫健康危险因素里面会放大很多倍。 Ada pengusaha yang dikabarkan menaikkan harga produk untuk meraup laba. Wali kota Hou Youyi mendirikan saluran 1950 dan pelanggar didenda 5 juta dolar Taiwan. 7 kasus di Nantou berkaitan dengan klub kesehatan. 2 staf perempuan di Wanhua turun ke Nantou Caotun untuk bekerja di klub kesehatan ini. Mereka terdiagnosis tanggal 21. Setelah itu 6 lainnya dikabarkan turut tertular. Kasus kontaminasi klaster di Pingtung mencapai 10 kasus. Pemkab segera mendirikan stasiun pemeriksaan komunitas di Taman Songshan Caotun dan mengutus petugas untuk melakukan desinfeksi. CWB mengeluarkan peringatan hujan deras di kawasan utara pada hari Senin. Hujan selama 1 jam ini menyebabkan genangan air setinggi paha orang dewasa di wilayah Tonghu Taipei dan Xizhi kota New Taipei. 在锋面影响情况之下，今天的北部、东半部地区和金门地区断断续续会下短阵阵雨或雷雨，其他各地则会有午后雷阵雨。 今天在东半部地区，还有中午以后的山区，有机会出现局部性的大雨。气象局会视整个对流云系发展，发布大雨特报或豪雨特报。 Curah hujan hari Selasa tidak akan sebanyak hari Senin. Seiring pergerakan front awan ke selatan, curah hujan akan terpusat di wilayah pegunungan sentral dan selatan hingga ke Hualien dan Pingtung. Curah hujan di dataran rendah relatif minim. Hanya dapat menambah cadangan air selama 1 hingga 2 hari. Curah hujan kentara harus menunggu hingga hari Minggu. Jumlah kasus di Malaysia selama 5 hari mencapai 6.976 kasus, mencatat rekor tertinggi dan total kasus menembus 510.000 kasus. Otoritas mengumumkan peningkatan langkah pencegahan per tanggal 25 untuk ketiga kalinya, mewajibkan mal, toko, dan perkantoran memperpendek jam operasi mereka. Sektor swasta dan negeri juga beroperasi secara bergiliran. Jumlah penderita di Vietnam mencapai hampir 2.000 orang dalam waktu kurang dari sebulan. Namun pemilihan kongres tiap 5 tahun sekali tetap berjalan. Sebanyak 69 juta warga mengunjungi TPS untuk memberikan hak suara mereka.